Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 24 Juni 2024, yaitu hari trading ke-106 menggunakan Telegram bot Delcon bot Bapak Ibu. Hari ini alertnya tetap ada, ISG-nya tutup hijau ya. Breeze dan Doit, nanti kita akan lihat apakah dia analisa semuanya atau bagaimana, nanti tergantung lah ya. Yang pasti Bapak Ibu, nanti ada timnas ya, jadi saya akan cepat ini. Ada timnas U16. Kayak sepertinya timnas kita U16-nya menjanjikan ya permainannya. Oke, kita lihat aftermarket trading snapshot hari ini. ISG-nya ditutup positif 0,13, dia 0,13% Bapak Ibu, dia tetap ditutup positif. Nanti ini kita ingat untuk rotasi bintang, tapi dia ada bantingannya terakhirnya. Jadi dari kemarin kita lihat hari Jumat juga ada bantingan walaupun naik tinggi, dia hari ini juga ada bantingan. Kalau kita lihat sentimen nonton berita Bloomberg itu agak mix beritanya. Tapi apapun itu kita akan lihat lah analisa. Price discount everything, volume validate. Kita lihat price, lihat volume, ya sudah kita analisa struktur Wyckoff nya. Faktanya Bapak Ibu ya, faktanya value transaksinya kecil dibanding sebelum-sebelumnya. Hanya 9,6 ya, jadi di bawah 10 triliun. Ini faktanya. Jadi pun kalau kita lihat volumenya tinggi, berarti transaksi terjadi di saham-saham yang cap-nya rendah ya Bapak Ibu. Dan di sini asingnya net sell. Di pasar reguler asing net sell minus 281, kembali dia net sell, kemarin sempat net buy sedikit. Penopangnya adalah cyclical, non-cyclical, dan energi. Sebelumnya kemarin adalah perbankan. Nah, menariknya di sini kita lihat BBCA konsisten kalau di pasar reguler, BBCA beli 200 miliar. Nah, ini menarik nih kalau asing sudah masuk BBCA ya. Breeze juga ada alert ya, Telkom. Ini saya sudah buy on weakness terus Bapak Ibu. Jadi saya buy on weakness di Telkom, di SMGR, di BBRI. Dan beberapa saham-saham lainnya sudah punya. Saya usahakan ada alokasi sedikit untuk buy on weakness. Oke. Nah, tapi BBRI-nya net sell. Ini BBRI-nya dijual oleh asing 371. Dia masuk ke BBCA tapi jualan di BBRI. Mungkin ada sentimen berbagai macam ya. Tapi tidak apa-apa. Tinggal pilih aja mau pilih BBCA sama BBRI sama-sama ya Bapak Ibu. Tinggal teknikalnya nanti menentukan sama like and dislike-nya. Nyaman atau tidak nyamannya gitu ya. Bank Mandiri juga net sell 120 miliar, ASI, brand jasa marga semuanya di atas di bawah 100 miliar. Kalau di pasar reguler Bapak Ibu, dia keluarnya sedikit saja minus 37 miliar. Jadi kalau kita lihat asing hari ini 40%, lokalnya 60%. Ini untuk value-nya. Di bawah 10 triliun ya, itu catatan Bapak Ibu. Catatan kita bahwa value-nya transaksi hari ini di bawah 10 triliun. Di bawah rata-rata. Ini alertnya ada Breeze, ada Doit, Bapak Ibu dua saja. Nanti kita akan analisa. Nah, Breeze ini menariknya saya pernah lakukan analisa Wyckoff-nya ya. Oke, dia terkirim secara sekuensial Bapak Ibu. Alert ini terkirimkan pagi ya. Jadi bisa saja dia alert pagi, sorenya disembelih atau dibanting, atau alertnya baru muncul pas dekat banting-bantingan ya, di pre-closing baru masuk misalnya, itu akhirnya dia tidak terekam. Prinsipnya adalah machine learning, jadi dia tidak punya intuisi, dia hanya sebagai rekomendasi alert saja kita untuk siap-siap dan melakukan analisa seperti yang saya lakukan ini. Oke, dia terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Ini dia, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu scan QR ini. Scan ini Bapak Ibu QR nanti akan bisa diarahkan ke alamat Telegram botnya. Telegram channel juga ada, nanti Bapak Ibu ada discussion ternyata di sana. Jadi silakan join ke Telegram channelnya, websitenya juga ada, sosial medianya juga ada. Baik, saya bacakan disclaimernya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 14 tahun lebih di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya akan sharing bagaimana cara untuk menganalisa saham-saham alert robot atau saham apapunnya yang ada di sini, yang datanya masih lengkap menggunakan bot chart ya. Jadi nanti kita akan lakukan step by step. Bapak Ibu bisa akses robotnya, bisa lakukan caranya, belajar ya. Nanti kalau saya ketik perintahnya, Bapak Ibu ikutin saja, jadi sambil belajar. Mudah-mudahan cocok. Nah, nanti practice make perfect itu intinya.
Namun begitu jangan percaya analisa saham, analisa saya 100% Bapak Ibu. Mungkin pengalaman kita beda, kapital kita beda, style trading kita tidak 100% sama. Maksimum pen level kita berbeda, apa yang kita alami di pasar saham juga tidak 100% sama Bapak Ibu. Lakukan sendiri, praktis sendiri, nanti temukan stylenya ya. Jadi saya hanya memberikan contoh urut-urutannya. Kalaupun Bapak Ibu mau modifikasi, toolnya sudah ada, tinggal dipelajarin tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Disclaimer-nya Taylor ya, trade at your own risk. Prinsipnya jangan percaya dengan analisa siapapun, apalagi robot. Dia hanya memberikan rekomendasi, Bapak Ibu harus percaya dengan analisa sendiri, lakukan sendiri. Nanti kalau nggak ngerti bisa tanya, bisa belajar dengan siapapun. Oke, itu saja disclaimer-nya on ya. Tutorialnya perintah baru untuk melengkapi weekly fear speedometer ini sudah ada. Jadi prinsipnya ini cocok bagi yang kontrarian dan kita yakin bahwa ini adalah penurunan sesaat. Oke, informasi. Karena banyak yang bertanya tentang workshop, Bapak Ibu, kita mudah-mudahan Juli ini ada workshopnya. Kalaupun enggak, kita geser ke Agustus. Nanti kita akan bikin untuk level intermediate dan beginner ya, untuk pemula dan intermediate. Kita belajar trading as a business. Jadi pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Lalu saya kuliah di sekolah bisnis SBM ITB, berkumpul bersama teman-teman di sekolah bisnis. Lalu saya juga bikin workshop, sudah 32 kelas ya, kalau nggak salah. 32 atau 33 nanti kita lihat. Itu bagaimana cara selamat di pasar saham, kita membuat trading plan, kita praktis di dalam kelas, kita menghitung risiko rasio dan segala macamnya. Nah, itu juga nanti kalau sudah untuk kelas advance, kalau Bapak Ibu berminat mendalami volume price analysis, bisa mengikuti ini. Ini murah meriah Bapak Ibu. Saya sedang cari ruangannya yang murah meriah. Jadi murah lah pokoknya, nanti silakan saja. Jadi memang tujuan saya untuk sharing, untuk berbagi pengalaman. Cuman tidak bisa online. Nah, karena kita di kelas nanti ada praktek, terutama untuk volume price analysis harus di kelas. Karena kita nanti ada workshopnya, ada pakai kertas kita berlatih untuk membaca Wyckoff dan segala macam. Kalau trading SMS juga kita membuat trading plan di dalamnya, menyusun trading plan, menghitung risiko rasio dan segala macamnya ya. Tinggal tunggu aja Ibu Bapak. Karena kemarin ini sudah ada beberapa yang nanya, tapi sayangnya saya harus cari ruangan yang murah meriah gitu loh. Mungkin masih tetap. Lokasinya di Jakarta Selatan. Nanti tunggu saja informasinya Bapak Ibu, join Telegram channelnya, biasa saya umumkan di sana. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa sekali lagi akses Telegram botnya di sini. Ini nanti Bapak Ibu bisa juga lihat di deskripsi video. Untuk yang pertama kali join ke robot, list perintah yang tersedia Bapak Ibu bisa ketik /help. Nanti Bapak Ibu help ini dia ya Bapak Ibu ketik saja help ya Bapak Ibu. Di sini kita ada banyak perintahnya, baik daily, hourly, weekly dan monthly. Pada intinya nanti beberapa perintah yang pakai chart, bisa weekly, bisa monthly ya. Nah, ini perintah yang tersedia Bapak Ibu. Jadi ada berbagai macam, kita akan coba lakukan sebisa mungkin, sebaik mungkin. Tapi kalau tidak bisa, nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Tutorialnya sudah lengkap. Jadi Bapak Ibu tonton saja cara melakukannya. Cara tutorialnya ada di video ini. Saya akan berikan contoh analisanya. Termasuk urutannya mungkin bisa diikutin urutannya. Kalau untuk tutorial, Bapak Ibu bisa ketik sesi tutorial. Jadi ditonton dulu, dicoba dulu, nanti kalau nggak ngerti baru tanya ya Bapak Ibu, karena banyak yang bertanya nih, apa saja Pak perintahnya gitu. Baik, kita akan melakukan analisa after pakai close Bapak Ibu. Sekarang yang pertama kali kita lakukan adalah kita cek dulu alertnya. Nah, itu langkah pertama yang kita cek, karena behind-nya adalah machine learning. Kalau Bapak Ibu mau belajar apa itu alertnya, Bapak Ibu tonton nih tutorialnya nih ya, apa itu deep learning untuk membuat merekomendasikan alert robot. Oke, kita lihat kemarin ini, Bapak Ibu, hari Jumat dia banyak alertnya ya. Jadi yang hari Jumat kelihatan beberapa sahamnya bergerak naik. Nah, ini untuk hari Senin ada Breeze dan Doit. Oke, nanti kita akan pilih analisa lengkap, mudah-mudahan bisa. Lalu sisanya kita analisa detail. Nanti kalau saya bahas Breeze dan Doit, ternyata nanti saham lain yang Bapak Ibu tertarik saham lain atau punya saham lain, bisa dilakukan juga. Caranya sama ya, caranya sama.
Oke, setelah kita cek alertnya, kita cek juga untuk rekom. Pada intinya awal-awal analisa after market close kita akan cari screening saham, cek alert, cek ledakan volume gitu. Ini adalah kita ketik dengan rekom. Rekom ini adalah end of the data screening sahamnya. Jadi dia menggunakan end of the data. Karena berbeda dengan alert robot, kalau end of the data setelah dia screening itu sudah tidak berubah lagi. Kalau robot dia keluar jam 10 masih bisa berubah nanti dia mungkin dibanting di jam pre-closing atau jam 3:30 4 bisa berubah. Oke, pertama adalah volume price analysis, rekomendasinya adalah Arto. Arto ini kelihatan bullish sign, tapi dia alertnya kemarin kalau nggak salah. Arto udah keluar alert kemarin, baru sekarang keluar di volume price rekomendasinya. Nah, sekarang kita lihat candle pattern. AMRT bullish sign, ada bullish sign, BRMS nih Bapak Ibu. Kalau keluar potensial reversal itu biasanya indikasi bagus gitu. TKIM juga potensial reversal ya. Jadi kita lihat gitu. Rocket Jet ada Arto, ada BTPS, DRMA, Dharma ini bottoming kalau nggak salah. Energi dan SMSM ya. Selamat sempurna kalau nggak salah SMSM itu. Lalu kita lihat PWS ada Energi, SMA, ini Energi katanya ada isu Lo Keng Hong beli saham-saham energi. Apa benar energi maksudnya? Saham Energi Mega Persada. SMA juga buy di PWS, dia PWS ini nanti bisa cek di chartnya, pasti ada sinyal buy ini. Ada Golden Cross, Java, Jasa Marga, SMA. Ini Bapak Ibu SMA keluar di sini, SMA keluar di sini, tapi tidak ada alertnya ya belum. Breakout, Breeze, MTEL. Ini Breeze nanti, nanti kita coba bahas ya Breeze ya, karena kemarin sepertinya dia mengindikasikan masuk fase berikutnya, ternyata dia tidak, itu seperti pullback di dalam time frame yang lebih tinggi ternyata. Oke, sekarang kita cek dengan ledakan volume. Intinya kalau dia keluar di ada robot, keluar di rekom, keluar ledakan volume, itu paling top itu biasa Mas Bayu. Itu yang paling menarik karena dia confluent, keluar di mana-mana. Bukan mengada-ngada dia keluarnya. Dengan berbagai metode dia konsisten keluar. Kita lihat SCR ledakan volume. Ini salah satu favorit Bapak Ibu. Prinsipnya kalau volume price analysis itu, kalau ada volume bergerak luar biasa, itu pasti ada sesuatu. Tinggal kita lihat dia bullish atau bearish candlenya, dia sell, supply atau demand. Kita lihat ledakan volume ya. Tidak ada. Hari ini ternyata tidak ada Bapak Ibu, karena memang tidak harus ada tiap hari. Oke. Apa-apa, sekarang kita lihat SCR weekly-nya dulu ekstrim. Nah, ini adalah saham-saham yang sudah ekstrim, tapi di time frame weekly. Tadi saya sudah sharing tutorialnya ya. Jadi, gara-gara kemarin itu kalau kita lihat daily, Bapak Ibu, dia sudah ekstrim. Ternyata masih bisa turun lagi. Sebab di weekly-nya dia bermain ternyata. Nah, kita lihat nih ada beberapa saham yang sudah ekstrim. Saya biasanya hanya berminat dengan saham-saham yang saya kenal aja. Ini POR, Power sekarang nih mungkin ini ya, tapi nggak tahu sekarang. Oke, tidak ada yang menarik menurut saya. Kalau dia BBRI, BBCA, ya Telkom, Extreme Fear, itu saya masuk itu Bapak Ibu. Kalau saham-saham yang begini-begini, dia meramaikan saja. Oke, kita lihat dengan SCR Extreme. Nah, sekarang kita yang daily Extreme ya. Oke, untuk daily hanya ada 18 baik Fear atau Grid. Bapak Ibu kita lihat di sini Abda, Amar, Arna, Bayan, beberapa dulu saham-saham yang sudah buat tutorialnya sudah keluar dari daily. Bari beruntunglah kita yang beli waktu ini ya. Kalau nggak salah Bapak Ibu bisa gabung ke channelnya. Ini ada Telegram channel. Di atas ini sudah mana nih? Saya ceritain mana ya? Cari-cari di sini saham-saham yang nih. Extreme Fear, BBHI ya. Ini Antam Extreme Fear sudah keluar dari itu. Banyak kemarin. Ya, saham-saham yang sudah Bapak Ibu bisa cek di YouTube-nya mana nih saham-saham yang Extreme Fear. Ya, join ke Telegram channelnya ya. Oke, Extreme sudah. Sekarang kita lihat SCR screening saham yang berada di zona panik. Ini ada rotasi bintang ya. Jadi tadi saya posting ke Stockbit, ada yang bilang pegasnya ya ada Fear. Tapi lupa yang itu adalah rotasi bintang. Kalau rotasi bintang, rotasi saham itu harus ada yang relatifnya. Mungkin kalau standalone dia bergerak menguat, tapi kalau relatif ya tergantunglah komposit atau pusat rotasinya bergerak naik atau enggak. Oke, panik, saham-saham yang berada di zona panik untuk rotasi saham relatif terhadap komposit. Memang harus lengkap dengan kompositnya. Ini umumnya rata perbankan masih berada di panik, kita menunggu dia habis panik terbitlah hope. Breeze mungkin dia habis panik terbit lahom, nanti kita akan lihat ya, kita bahas.
ESA dia di situ ada income nih banyak ya Bapak Ibu. Mungkin secara daily dia habis panic terlebih dahulu. Pegas juga masih panic nih, orang nggak percaya. Memang faktanya relatif dia panic, mau bagaimana lagi. Oke, sekarang kita akan cek dengan SCR, screening saham-saham yang hope. Ini paling tidak relatif terhadap composite dia hope. Bapak Ibu nonton tutorialnya dulu, daily rotation atau star rotation ini apa sih teorinya? Oke, lihat di sini ada ACES, ASI, ELSA, Energi sudah masuk di hope, SIDO juga di hope. SIDO ini kayaknya performanya bagus ya, Q1. Oke. Oke, itu dia Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa cek. Ini ada banyak nih, siapa tahu Bapak Ibu pengen mencari mau short selling ya. Mau short selling itu mencari saham-saham yang sudah berada di zona fear ya. Jadi SCR fear. Bapak Ibu carilah yang sudah fear sekarang. Ini mungkin dia mau fear, dari fear jatuh ke panic. Ini bisa digunakan untuk saham-saham yang mau short selling. Oke, silakan dicek nanti. Oke, sekarang kita lanjut aja dengan pembahasan komposit ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang ketinggalan kita akan ulang. VPA, kita mulai dengan Speedo. Kalau mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan. Speedo, composite. Kita cek daily dulu, baru kita cek weekly-nya. Untuk daily, penutupannya, ini sekalian saya cek tanggalnya, tanggal 24, ini berarti sudah benar. Komposit saat ini berada di zona netral, artinya supply sama demand sama kuat. Kemarin dia sangat fear, ya, sudah fear, lalu nggak tahu sempat masuk ekstrim enggak, sekarang sudah balik lagi. Jadi perbatasan-perbatasan ini kalau kita buy on weakness, dia putar-putar saja nih. Kalau nggak extreme fear, dia akan ke extreme greed, Pak. Kalau kontrarian, pas di sini kita buy on weakness, pas sini kita sell on strength. Kita lihat weekly-nya, W-star, composite. Ini pakai time frame weekly, tapi masih hari Senin. Oh, tidak ada. Belum ya, belum ada. Maaf, nggak apa-apa. Nanti saya tambah belum. Lupa saya. Oke. Sekarang kita akan lihat VPA W star C0. Ini adalah rotasi bintang weekly. Untuk sektoral, tapi kalau 0 dia untuk sektoral. Maaf, salah. Yang W star C0 nggak ada. Sekarang star C, maksudnya daily ya. Oke, catatannya IHSG-nya naik 0,13 kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau ada saham-saham yang bergerak menguat, berarti dia outperform terhadap komposit. Karena komposit yang menguat, dia malah menguat, berarti dia outperform ya. Contohnya apa? Infra. Sektor infra ini menguat, relatifnya lebih kuat terhadap komposit, maka dia berada di zona ini. Nah, infra ini habis panik terlebih dahulu. Salah satunya Telkom. Dan beberapa saham nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk Star C7 nanti lihat ya. Industri juga udah mulai menguat. Ini habis panik terlebih dahulu. Lalu kita lihat yang lainnya melemah-melemah. Ya, itu saja yang paling signifikan untuk sementara. Final ada penguatan ya Bapak Ibu. Final ada penguatan hari ini. Lalu kita lihat VPA weekly composite. Nah, kita masuk sekarang dengan volume price. Mudah-mudahan nanti kita tidak perlu lama-lama karena menonton bola. Oke. Sinyalnya tidak ada untuk weekly. Bapak Ibu, volumenya masih hari Senin. Kita belum bisa analisa volume, lupakan dulu. Oke, jadi di sini adalah posisi kalau maupun dia turun, strategi saya adalah saya masih punya buy on weakness, kira-kira rencana plannya kalau masuk ke sini dia akan buy on weakness-nya. Jadi maksud saya ini masih di demand zone. Nanti di sini supply ya. Jadi ini masih bermain di situ, siklusnya siklus besar ini Bapak Ibu ya. Kalau udah jebol, baru ini mari kita sebut dengan marking down. Dia belum jebol. Jadi belum marking down untuk time frame weekly. Lalu kita cek dengan VBP Weekly Composite. Nah, VBP ini berguna untuk mendeteksi di manakah zona supply, di manakah zona demand. Oke, kita bisa Bapak Ibu bisa lihat kalau Bapak Ibu ketemu chart dia dengan lebar-lebar begini, maka itu adalah zona supply and demand. Tergantung harganya di mana. Kalau harga di atas berarti di bawah demand. Kenapa? Demand ini yang mengangkat harga. Kalau harga sedang di bawah, zonanya di atas berarti ini supply.
Simple gitu ya. Nah, kalau dia berada di tengah-tengah, berarti supply and demand. Misalnya ini ya, kita tarik. Sedang ini candle kita berada di zona supply and demand, SND ya sudah. Nah, dia coba turun ke bawah, di bawah ada demand, naik ke atas, di atas ada supply, ini akan tertahan. Tapi kalau dia jebol, ini akan menjadi demand lagi untuk ke atas ya. Sekarang biarkan saja masih di situ karena masih hari Jumat juga. Masih hari Senin, belum sampai, kita tunggu sampai hari Jumat. Kita lihat VPA Composite bagaimana hari ini. Kita tahu tadi dia positif 0,13. Di atas ini dia coba naik Bapak Ibu. Ini composite-nya. Saya ingatkan lagi, ini adalah kalau kita lihat di daily, ini adalah marking up ya. EMU ya. Marking up ini adalah distribusi. Terjadi distribusi dalam time frame daily. Ini adalah uptrust bar, ini the best time for selling, udah sering saya jelaskannya. Ini second chance atau kesempatan ketiga juga bisa chance to sell. Dia turun, patternnya terbentuk, tapi di bawah ini ada demand. Sekarang lagi dites. Nah, ini untuk jangka pendek dia tidak boleh jebol ke bawah ya. Kalau jebol ke bawah maka ini adalah high, ini adalah high, ini high ya. Maaf, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, maka dia akan membentuk lower low. Jadi kalau dia naik jangan kejar harga. Ini biasanya dia akan pullback dulu. Ini ada disebut dengan double maru ya. Kalau mau nggak bisa dibilang double maru, tapi dia ada zona demand di sini yang mengangkat dia ke atas. Mudah-mudahan dites, mudah-mudahan naik. Supaya apa? Di bagian demand ini kalau benar-benar demand wajib terbentuk pattern begini. Low, high, high terhadap low, higher high. Nah, ini low, ini high. Nah, dia turun. Higher terhadap low, dia break. Akhirnya, kalau ini sudah terbentuk, kita umumnya lebih aman ya. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu, alertnya sedikit, agak aneh memang. Lalu saya lihat, oh value transaksi di bawah 9 triliun. Lalu saya cek volume, oh pantas. Dilihat spreadnya, oh pantas. Berarti memang spreadnya very narrow. Dari volume price analysis, nanti Bapak Ibu, insya Allah, kalau memang ada rezeki, ketemu kita di kelas, ikut workshop volume price analysis Bapak Ibu, tapi sebelumnya ikut dulu trading as a business. Nanti dia baru kita tahu, oh wajar spreadnya kecil, volumenya kecil. Yang berbahaya kalau spreadnya kecil, volumenya besar, pasti terjadi pertempuran itu. Bukan normal, ini normal lah. Ya kan, spread tidak kemana-mana, harga nggak bergerak kemana-mana, volume kecil. Ini tidak ada pemain besar yang masuk intinya. Kalau pemain besar pasti volumenya besar secara relatif ya. Sekarang kita lihat dengan VBP Composite. Kalau di kelas bisa banyak saya jelaskan. Di aftermarket close terpotong-potong nih. Oke, Bapak Ibu, pertama di sini ada gap ini sudah tutup, sudah selesai hutang. Di bawah ini ada demand inilah yang mengangkat dia ke atas. Sekarang dia berada di zona supply and demand. Kalau naik ke atas ini ada supply, ini juga ada supply. Jadi itulah yang paling kuat. Ini supply ini yang menahan dia tidak naik ya. Nah, ini dia naik. Mudah-mudahan dia bisa ke atas. Paling nggak itu dulu lah. Kalau mau narik profit, yang penting kita sudah dapat duit, itu aja dulu. Sekarang susah, mau fundamentalis garis keras, mau ini peraturan komposit juga berubah-ubah. IHSG berubah-ubah. So, tiba-tiba ada aja saham-saham yang bisa masuk ke papan tertentu, lalu bisa kena FCA ya. Ya, terus FCA karena diprotes, karena Goto mau masuk sana, FCA-nya direvisi supaya brandnya nggak masuk juga. Ya, kayak ini, kayak main-main gitu. Kalau FCA dipaksa orang FCA kan jadi gambling. Oke, maka berhati-hatilah Bapak Ibu dalam trading. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita lihat pembahasan sahamnya. Sahamnya kita ada dua, yaitu Breeze dan Doit. Kita cek dulu dengan portofolio volatility map, PVM, Breeze dan Doit. Bisa nggak ya dua? Kayaknya dua nggak bisa. Bisa kayaknya. Oh, bisa. Oke, untuk data 12 bulan kita lihat Breeze sama Doit ini dia returnnya sudah outperform terhadap composite ya dalam 12 bulan, dan dibandingkan keduanya relatively Doit nggak jauh beda dengan Breeze, tapi Doit ini lebih volatile. Lebih enak untuk nge-swing kalau Doit dibandingkan Breeze. Itu teorinya. Kita lihat sekarang adalah
portfolio correlation map, ini adalah BRIS, lalu DOIT. Nah, ini Bapak Ibu, tujuannya apa? Ini saya ajarkan di dalam workshop Trading as a Business. Kita harus bisa menyusun portofolio kita supaya risknya, exposure risknya kecil. Nah, ini kecil korelasinya. Artinya, kalau Bapak Ibu punya BRIS, boleh pegang DOIT. Ini enak nih, dua-duanya returnnya tinggi dibanding composite, outperform, ya enak nih ya. Kalau udah punya BRIS, saya mau masuk lagi satu apa? DOIT, boleh. Karena mereka korelasinya kecil. Oke, tonton tutorialnya ya, sudah ada tutorial tentang portfolio correlation map. Sekarang kita akan lihat BRIS ya. Alert BRIS, sahamnya kita pilih BRIS untuk analisa singkat, analisa lengkap. Oke, ini BRIS, Bapak Ibu. BRIS ini menariknya, kenapa tiba-tiba saya blank? BRIS ini menariknya sejak bulan 6, bulan 5, bulan 4, apapun itu dia ada terus ya. Tetap ada alert dia. Oke. Oke, jadi kalau tanggal 13 dia sudah ada, ya tanggal 19 sudah ada, untuk bulan Juni ini dia keluar terus alertnya. Oke. Tapi memang agak volatile dia kalau kita lihat tadi. Tinggi. Walaupun dia tidak se-volatile DOIT. Sekarang kita lihat speedonya. Weekly speedo. Oke. Kita lihat weekly-nya dulu lah ya, time frame besar dulu. Weekly speedo BRIS. Nah, ini kita lihat kalau untuk time frame weekly bagaimana speedometernya. Weekly-nya sudah grid. Apapun itu weekly-nya sudah grid. Artinya memang tidak ada kekhawatiran dengan BRIS ini karena sebelumnya dia tanggal 19 sudah ada alert ya. Tanggal 19 itu hari apa itu? Sebelum liburan. Iya sebelum liburan ya. Lalu juga kita lihat dengan daily-nya. Speedo BRIS. Jadi dia sudah alert lagi dari bulan Juni. Daily-nya juga grid juga, berarti signifikan ya. Jadi demand-nya baik di time frame weekly maupun daily sudah bisa. Dulu kemarin-kemarin waktu dia di ekstrim itu harusnya posisi buy on weakness itu. Yang BBRI juga panik semuanya ya. Sekarang kita mulai dengan Bapak Ibu, selanjutnya adalah STAR. Untuk lihat rotasi sahamnya relatif terhadap composite. Kalau speedometer dia nilainya mutlak ya. BRIS kita definisikan sebagai habis panik terbitlah hope. Jadi Bapak Ibu sejak 1, 2, 3, 4, 5 mungkin alert yang pertama dia sudah bergerak dari zona panik. Ini kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Dia masih berada di zona panik, tapi dia menuju hope. Mudah-mudahan dia naik grid. Jadi kalau beli kemarin harusnya pas dia crossing ini nih, berapa hari yang lalu atau alert yang pertama keluar kita sudah buy. Tapi ya apalah, sekarang masih bisa beli? Masih. Kita lihat di weekly-nya ya. Kita weekly. STAR BRIS. Nah, time frame weekly. Berarti mainnya jauh, sekitar 3 bulan sampai 6 bulan ini. Kalau di weekly-nya dia berada di zona fear dan dia berbalik arah. Artinya nih mulai ada penguatannya terjadi dulu di daily, di weekly-nya baru mau mulai berbalik arah melawan kepanikan atau melawan rasa fear untuk balik lagi ke grid. Demand-nya masuk berarti. Oke. Setelah itu kita lihat dengan apa lagi? STAR S sektor nomor 4. Bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti dengan sektor finance untuk data daily? Nah, sekarang dia tidak pakai composite, dia pakai sektor finance. Bagaimana BRIS? Ya, ini sambil lihat yang lain-lainnya ya. BRIS konsisten Bapak Ibu. Pusat rotasinya kita ganti, dia bergerak dari panik menuju hope. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat saham-saham yang lainnya di rotasi bintang dengan pusat rotasinya EDEC Finance. Oke, kita lihat dengan VPA monthly BRIS. Kita lihat time frame monthly-nya. Ini datanya agak nggak lengkap ini. Kalau BRIS ini saya juga nggak tahu kenapa. Iya. Jadi dia sempat jatuh ke bawah ini, dulu sempat di 300-an kalau nggak salah setelah IPO. Dia naik ya. Kalau lihat dari monthly-nya Bapak Ibu, tidak ada kekhawatiran sebenarnya. Kalau main di time frame lebih besar, ini adalah low.
ini adalah high, ini adalah low terhadap high, high terhadap low, ini high terhadap low yang bawah, ini ada higher high. Nah, dia turun untuk membentuk high terhadap low. Selagi dia tidak close di bawah ini, aman sebenarnya. Oke, sebenarnya tapi kan kita panik ya, karena itu ya ini ada sinyal juga sell. Tapi kalau monthly-nya kan belum selesai, kita tunggu akhir bulan. Volumenya juga belum valid. Kalau dia candlenya tidak merah, berarti sinyal di sini tidak valid. Sekarang masih test supply, kenapa belum sampai akhir bulan? Nah, yang kita lihat sekarang weekly-nya. VPA Breeze. Nah, setelah bulan di monthly kita lihat weekly-nya apa Bapak Ibu? Ada W-nya kalau weekly. VPA weekly Breeze. Weekly-nya memang di sini zona sell-nya nih ada nih. Jadi kenapa dia turun? Karena kalau membuat trading plan tentu target jualnya di sini. Ya, di sini maka supply-nya masuk. Oke, nggak apa-apa lah. Dia di sini ada spring, selling climax, auto reaction, secondary test sekalian spring. Ini menjadi the best time for buying. Ya, belinya terbaik adalah di sini untuk fase di sini. Lalu dia memberikan second chance, kesempatan 3 untuk buy. To buy ya. Ini adalah kesempatan kedua, second chance to buy. Yang ini ya, dia turun. Setelah the best time for buying. Dia naik, lalu dia turun lagi. Ini membentuk low, ini high. Ini adalah high low ke atas. Kalau dia break 2960 maka dia ini akan membentuk new high high. Patternnya berlanjut. Berarti ini disebut dengan, kalau di workshop volume price analysis saya sebut dengan stepping up ya, ini stepping stone. Ya, jadi yang mudah-mudahan nanti bisa kita bikin workshop. Oke, lihat 1 2 3 volume price-nya naik. Upper side, spread-nya tapi narrow dan volumenya masih kecil. Kita tunggu sampai hari Jumat karena itu weekly dah. VPA Breeze. Kalau di daily-nya memang strukturnya sudah the best time for selling. Ini adalah marking up. Ini adalah buying climax ya. Ini adalah uptrust, dia valid. Ini adalah the best time for selling. Second chance to sell. Nah, ini kita belum tahu. Kalau dia tidak berhasil close di sini atau close membentuk new higher high karena main time frame lebih tinggi, maka berbahaya. Ya, makanya berbahaya. Kita lihat dia bisa nggak sampai atas sini ya. Analisanya selagi dia tidak close ke atas ini, yang ini ya, maka analisanya masih kita terpaksa pakai high, low, low terhadap high, lower low. Ini valid. Faktanya begitu, kita tidak bisa bantah. Nah, ini kalau dia tidak jadi close di atas yang ini dulu ya, ini langkah pertamanya. Lalu dia turun ke bawah, maka dia melanjutkan ini menjadi low terhadap high. Maka dia kalau jebol 2090 maka dia membentuk lower low. Kita tidak tahu yang dia mau ke sana, apakah dia ke bawah. Tidak tahu, tapi pattern biasanya berlaku. Kalau dia tidak berhasil ke atas, maka dia akan menjadi low terhadap high ini. Nah, kita lihat apakah dia turun ke bawah, apakah dia berhasil jebol 0,90. Kalau dia jebol, udah. Berarti patternnya ini adalah marking down. Selama ini pattern yang ini sudah terjadi di daily, valid, tidak diragukan. Tapi ternyata di monthly-nya berbeda cerita. Ya, monthly-nya beda cerita. Monthly-nya dia harus ngejar ke bawah. Oke, begitu. Time frame kecil tidak bisa mengalahkan time frame besar. Jadi kalau time frame kecilnya valid, tapi lihat time frame besarnya di weekly-nya tadi. Nah, ini monthly-nya. Lihat monthly-nya atau weekly-nya ya. Weekly-nya dia masih, apakah dia ini weekly, apakah dia masih jebol ke bawah? Kalau dia masih jebol, udah. Di sini ada zonanya nih Bapak Ibu. Ini ada demand yang harus dia break di 1950 kalau main time frame weekly. Kalau mantul di 1950 maka dia stepping stone. Di daily-nya dia stepping stone. Oke, sekarang kita akan lihat evol Breeze. Lihat stop loss-nya bisa di mana sekarang?
Stop lossnya belum bisa dinaikkan Bapak Ibu. Ini kayaknya ada gap ini ya. Stop lossnya masih yang besar ini juga bisa. Stop lossnya bingung ya Bapak Ibu. Kalau lihat swingnya di daily-nya adalah ini. Ini. Sebenarnya karena dia swing low-nya belum firm ini. Karena dia masih bermain di time frame yang besar ini. Nanti kalau ada swing low, baru dia jebol, maka swing low-nya ini bisa jadiin. Sementara ini kalau yang mau konservatif masih di sini, mau agresif, ya di bawah inilah, ini. Ini atau ini. Dia nunggu ini break baru bisa dinaikkan stop loss soalnya. Atau inilah ya Bapak Ibu, karena ini sudah ngebreak, kita cari swing terdekat berarti ini. Ini sudah break, swing terdekatnya di sini stop loss. Oke, saya bersihkan. Ini ada break. Ini semacam power box. Lihat, ini ada gap. Candle merahnya mana? Ini. Berarti di bawah ini. Ini adalah stop loss. Di situ aja dulu. Kalau dia nanti break di sini, baru kita bisa tinggikan lagi. Oke, sekarang kita lihat dengan VBP Weekly Breeze, bagaimana zona supply and demand tapi time frame weekly. Ini dia Bapak Ibu yang saya bilang tadi bahwa dia menahan, ini ada demand zone. Ini ada demand zone. Kelihatan ya? Jadi faktanya itu data ini data. Dia dari sini rally. Ini adalah base. Ini rally. Rally base rally kita belajar di hukum pertama Wyckoff nanti. Nah, ini biasanya akan dites. Kalau dia kuat, maka ini disebut dengan stepping stone. Main time frame lebih besar. Tapi kalau dia jebol, maka dia mencari demand yang ini, ya. Berarti mainnya time frame monthly, ya, gitu. Sekarang dengan kata supply mana? Ini supply. SS, ini ada supply di atas. Sekarang lagi tertahan, ini adalah supply zone. Ini yang menekan ke bawah ya, weekly ya. Maka kelihatan ke depan-depan, breeze akan sulit naiknya kalau time frame weekly. Kita lihat dengan VBP breeze. Karena ada supply. Kenapa dia tertahan? Karena orang yang di situ nyangkut. Ini ada supply. Oke, ini ada supply. Ini ada supply nih ya. Ini ada supply S. Ini juga ada S. Ya. Sekarang dia coba mengetes. Kalau turun ke bawah, ini ada demand. Jadi Bapak Ibu yang mau agresif, kalaupun ketinggalan, stop lossnya di sini agresif. Artinya beli. Kalau turun exit saja ya. Kalau yang konservatif di sini karena ada demand zone dan ada gap-nya kemungkinan. Kalau gap biasanya dia akan kejar, maka stop loss-nya kita di bawah ya. Kena lah kalau yang agresif, kena yang ini juga kayaknya ada gap ya. Oke, silakan dicek ya Bapak Ibu. Kita lihat dengan wave breeze. Setelah itu kita masuk ke wave. Wave ini adalah chart untuk melengkapi Elliott wave. Ini zigzag wave ya Bapak Ibu. Nah, ini kita pakai wave karena thinking in wave. Kata David West, dia mengatakan kita dalam trade itu harus thinking in the wave. Kalau dia ada ekspansi pasti ada retracement, kata dia begitu. Tapi lihat volumenya gitu. Nggak semuanya valid karena kita kadang-kadang salah tarik zigzagnya. Oke, kita lihat ini. Ada David West volume. Wave divalidasi oleh volume. Nah, ini ya. Dia di sini terjadi. Nah, di sini mulai perubahan wave. Mulai terjadi perubahan wave ya sekarang ya Bapak Ibu. Lihat ini dia sudah di atas merahnya. Ini merah ini tidak berhasil close lebih tinggi. Ya, jadi sebenarnya di sini sudah bottoming nih. Di sini bottoming. Silakan tonton tutorialnya ya kalau kurang paham Bapak Ibu. Sekarang kita lihat DOM. DOM breeze. Sekarang kita bandingkan dominasi asing lawan lokalnya untuk saham breeze. Bagaimana sih di pasar reguler kita lihat asing nih kita ambil. Ada nggak? Wow, keren ini Bapak Ibu. Ini adalah dominasi rasio untuk saham Bank Indonesia Syariah ya. Bank Indonesia Syariah kita lihat asingnya 37%, lokalnya 65%. Oke. Besar nih, kalau 37 ini besar. Harusnya kan 50+1, tapi kalau kita lihat di saham itu di atas 20% udah besar ya. Dalam 5 hari dia 17%, dalam 20 hari dia 15%. 50 hari dah, berarti udah mulai masuk besar. Nah, ini adalah perbandingannya untuk pasar reguler. Kita cek sekarang
foreign flow-nya. Oke, Bapak Ibu. Berikut ini adalah foreign flow untuk saham BRIS. Oke, kita lihat dulu perilaku saham BRIS-nya. Jadi asing ini sangat korelasi tinggi ya dari bulan November tahun lalu sampai bulan berapa nih, Maret lah kita lihat, asing sangat dominan dan asing berkorelasi di saham BRIS ya. Ini adalah kalau kita lihat begitu. Nah, di sini terjadi ada perubahan sedikit, tapi asingnya tetap konsisten buy, belum keluar dia ya. Ada keluar sedikit, tapi dia apalagi nih dalam 3 hari terakhir asingnya akumulasi cukup besar. Oke, jadi kalau kita lihat asingnya besar di BRIS, boleh kita follow nih. Asing untuk hari ini 43 miliar. Dalam 5 hari asingnya 101 miliar. Dalam 20 hari 24 miliar. Dalam 60 hari 191 miliar. Dalam 100 hari 894 miliar. Jadi Bapak Ibu, asingnya memang besar di saham BRIS. Kalaupun punya, kalau mau ikut asing di BRIS, bolehlah. Kalau asingnya jual besar-besaran baru kita waspada. Karena di sini asingnya keluar besar, dia turun dalam nih. Tapi masuk lagi ya gitu. Jadi itu saja foreign flow untuk BRIS. Kita lihat tren BRIS bagaimana. Ini adalah tren. Nah, kita lihat trennya bagaimana. Bapak Ibu kalau untuk mau lihat financial ratio kuartalan bisa lihat di sini. EPS grow-nya juga lumayan nih, tapi kecil ya, 4,3%, dan dia kalau dipercaya dengan valuasi ini over value. BI rate-nya masih 9,25. Oke ya Bapak Ibu, MACD-nya golden cross, ini dia break. Kalau menurut saya dia stepping stone ya Bapak Ibu. Jadi mainnya pattern besar. Kalau pattern besar, dia main pattern besar jangka panjang. Kalau dia turun di time frame kecil, ya itu sebenarnya untuk stepping stone. Jadi dia koreksi dulu, retracement untuk naik lagi. Oke, kita lihat dengan PWS. PWS BRIS. Kalau mau lihat time frame lebih besar, Bapak Ibu pakai chart weekly-nya. Oke, Bapak Ibu, ini PWS. PWS ini dia sudah punya rudang-rudang, ini flower Bapak Ibu, ini supportnya sudah kuat. Ini adalah, kalau kita lihat, ini adalah support dulu ya, support. Lalu sini become resistant, jebol. Nah ini sekarang dia jebol support. Berarti ini udah kuat nih Bapak Ibu ya, dia sudah close di atasnya, ngetes support become resistant ini. Target dia adalah di atas yang ini nih ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat volumenya di bawah rata-rata, tapi sayangnya hari ini spreadnya di atas rata-rata, ya terjadi akumulasi. Asing juga akumulasi dalam 3 hari dan cukup strong. Walaupun candlenya buying pressure-nya ya lumayan lah, 1,9 dibanding 0,6 Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat powernya apa? Powernya sudah warna hijau, berarti dia power buy. Sudah sinyal buy. Di sini kita lihat ada warna hijau, ini adalah sinyal buy. Nanti kalau dia turun ke sini, masuk ke abu-abu ini adalah zona untuk buy on weakness. Jadi kalau Bapak Ibu punya saham lagi bullish, dia naik, jangan dikejar, tunggu dia mantul. Naik, tunggu dia mantul, begitu. Kalau lagi support uptrend, dia akan mantul-mantul di zona abu-abu. Karena ini adalah zone, demand zone atau moving average zone untuk 20 hari. Oke ya, itu dia Bapak Ibu. Kita lihat SQF BRIS. Nah ini Bapak Ibu, mulai-mulailah kalau kita lihat BRIS ini, kita lihat juga Senki-nya untuk year on year. Nanti kalau kita bisa lihat key on key-nya juga kita bikin. Ya, sekali juga perlu kita lihat juga Bapak Ibu untuk income statement-nya. Jadi BRIS di tahun lalu nih bagus ya Bapak Ibu ya, 34% double digit, dan di top line-nya juga bagus double digit. Kalau lihat di full year-nya income statement-nya tahun 2023 dia bagus ini. Pantasnya dia naik ya. Mudah-mudahan tahun 2024-nya bagus. Ini kita kalau trader tuh cuma butuh lihat bagaimana bottom line, di mana top line-nya. Oke, berikutnya DOIT, kita cek. Ini analisa singkat saja Bapak Ibu, alert DOIT. Bapak Ibu kalau pengen melihat detail DOIT, silahkan lakukan sendiri. Ikutin step by step-nya yang waktu saya jelasin BRIS ya. DOIT alertnya tidak fresh Bapak Ibu. Kita lihat dia tanggal 5 Mei sudah ada. Harusnya fresh ini Bapak Ibu.
Ini udah lebih dari 1 bulan. Oke, Doit ini baru muncul akhirnya ya, fresh dia, lebih dari 1 bulan. Kita lihat dengan Speedo Doit, Bapak Ibu cek juga ya untuk weekly-nya. Ketik saya sendiri perintahnya. Netral artinya apa? Untuk Doit hari ini dia demand-nya lebih sama dengan supply. Kita berada di zona netral. Kita lihat star Doit untuk rotasi bintang juga. Bapak Ibu bisa nanti cek weekly-nya, saya hanya berikan daily supaya kita bisa nonton bola nih nanti. Doit dia jatuh ke zona panik, alertnya baru, mudah-mudahan dia bisa berbalik, cukup nggak sampai panik-panik amat untuk segera bergerak ke hope, karena alertnya fresh. Kita lihat dengan VPA, langsung saja Doit daily-nya, tapi saya pengen melihat asing nanti. Oh, oke. Berarti main time frame weekly nih lebih besar Bapak Ibu. Ini adalah fase akumulasi. Ini adalah the best time for buying. Ya ini kalau kita tarik ini adalah the best time for buying. Ini fase akumulasi ya. Ini ada spring-spring sedikit. Ini adalah second chance. Nah, ini fase atas. Ini dia turun untuk retrace ya Bapak Ibu. Ternyata mainnya time frame lebih besar. Oke, kalau gitu kita cek VPA weekly Doit gitu. Jadi kalau oke. Ternyata weekly seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini berubah langsung nih pandangannya karena saya kalau di sini ada zona supply, ini ada zona demand. Jadi ini kalaupun naik dia akan tertahan ke atas. Sementara itu siklusnya belum berubah nih, ya. Tinggal cek monthly-nya, Bapak Ibu cek monthly-nya. Doit ini bergeraknya seperti apa sih? Oke. Sekarang kita lihat asingnya, PIF Doit. Saya pengen melihat foreign flow karena belakang-belakang ini sangat sensitif dengan pergerakan asing. Oke. Berikut ini adalah foreign flow untuk saham Doit, Bapak Ibu, Delta Dunia Makmur. Kita lihat korelasinya, ini asing keluar, dia turun, asingnya masuk. Ya, mungkin ada korelasinya tapi tidak terlalu signifikan, apalagi terakhir ini Bapak Ibu. Ya, asingnya hari ini dia keluar 1,5 miliar. Tidak terlalu signifikan, memang kita lihat dengan 5 hari 1,2 miliar keluar. Kecil-kecil ya. Dalam 20 hari ada 9,3 miliar. Dalam 60 hari 14,47 net buy dalam 60 hari. Dalam sehari ternyata netnya tipis. Artinya ini asingnya memang tidak terlalu banyak. Oke, itu asingnya foreign flow untuk saham Doit, Bapak Ibu. Terutama di sini ya, ini asingnya keluar nih. Dalam 2 hari, nah sahamnya naik. Nah, ini berarti lokal. Bapak Ibu cek pakai chart DOM ya. Chart DOM untuk melihat bagaimana sih dominasi asing di Doit. Baik Bapak Ibu, itu saja aftermarket close untuk hari ini. Tidak ada saham dengan volume. Nanti kalau ada saham-saham lain rekomendasi Bapak Ibu bisa cek sendirilah saham yang menarik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu, bagi yang belum subscribe ke channel YouTube, ini silahkan subscribe dulu. Bagi yang berminat untuk workshop, tunggu join Telegram channelnya. Saya akan infokan di sana. Insya Allah kita bisa lah. Paling nggak 1 di akhir bulan. Nanti kalau nggak sempat juga kita bikin di Agustus. Workshopnya murah meriah lah. Itu sudah kelasnya sudah 32 batch. Kalau nggak 33 batch itu Bapak Ibu angkatannya. Baik Bapak Ibu. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk nonton Timnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.